Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi si dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu apa sih yang saat ini membuat dia memiliki rasa penasaran kepada kamu ya, tentang dirimu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang ada dalam dirinya dia yang membutuhkan jawaban perihal tentang kamu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Baik, satu kali shuffle dan ini dia. Nah, ada Two of Swords reverse di sana. Berikut ada energi dari Six of Cups. Nah, berikutnya ada energi dari Nine of Cups dan berikutnya ada energi dari Five of Pentacles. Oh, ini tuh kayaknya cocok diarahkan kepada dia yang sudah menjadi mantannya kamu ya. Gitu. Nah, jadi ini tuh tarikan energi dari si yang mantannya kamu. Kalau mari tangkap ya. Nah, jadi gini dia. Dia tuh punya rasa penasaran. Sudah sejauh apa sih kamu bisa move on dari dia? Gitu. Ya, sudah seberapa jauh? Sudah seberapa hilang jejak-jejak tentang dia dalam hidupnya kamu? Gitu loh. Ya. Di sana. Apakah sudah benar-benar kamu mengartefakkan tentang dia dalam hidupnya kamu, gitu, di sana. Ya. Jadi kayak apa ini benar-benar finish tentang dirinya dalam hidupnya kamu, gitu. Apakah kamu masih benci sama dia? Apakah kamu masih marah sama dia? Apakah kamu masih muak, masih jijik ngelihat dia? Bahkan bisa kayak gitu. Ya. Dan kemudian sudah kayak gimana hidupnya kamu saat sekarang? Apakah kamu sudah menjumpai pria baru pengganti dia, wanita baru ya yang ada di posisi dia dulu dalam hidupnya kamu, gitu. Sudah seberapa jaya sih kamu tanpa dia, gitu. Nah, apa sih hal yang baru tentang kamu? Nah, kayak gitu. Dia memang tidak dia memang kayak kalau melihat di sini tuh dia bukan mau minta balik sama kamu. Untuk tahu sampai seberapa jauh sih kamu move on, bukan dalam artian dia pengen bersama lagi dengan kamu, tidak. Gitu loh. Karena kalau mari lihat orang ini tuh kalau untuk bersama kamu lagi bukannya dia enggak mau ya. Tapi kalau mari lihat kualitas dalam relationship yang akan dia usahakan nampak-nampaknya ya tidak lebih baik ya daripada yang dulu-dulu. Gitu loh. Di sana. Tapi enggak tahu lah apakah dulu memang kualitasnya dia itu tuh sebagai pasanganmu bagus atau enggak ya enggak tahu lah. Pokoknya kalau melihat memang tidak ada perubahan di sana. Jadi mungkin ini tuh penyampaian kepada kamu-kamu yang punya kisah tidak menyenangkan ya dengan dia. Nah, jadi kalau jadi andaikan ya kalau saat ini tuh kamu kayak katakan, "Yuk balik lagi yuk." Mari lihat apakah dia di situ tuh mau aja nih. Cuman ya gitu ya. Kualitas dari orang ini walaupun kalian sudah kayak sempat terpisah untuk beberapa saat, tapi kualitas hidupnya dia mentok-mentok kayak dulu-dulu juga, gitu. Ya kalau dia dulu baik ya bagus. Kalau dulu dia nggak oke ke kamu, nah siap-siaplah kamu mengulangi kisah seperti yang dulu lagi. Nah seperti itu ya di sana. Jadi kayaknya nggak ada peningkatan dalam hidup orang ini, tapi orang ini penasaran peningkatan hidupnya kamu ketika tanpa dia udah sampai mana. Nah kayak gitu ya. Jadi mari lihat memang belakangan hari ini udah sibuk ini dianya nyari-nyari kabar tentang kamu. Dan beberapa mari lihat kayaknya udah ada say hello ini ya. Udah ada koneksi kembali nih kalian berdua ya. Say hello-nya bukan yang mesti halo kamu apa kabar, nggak mesti gitu ya. Tapi yang kayak contoh ketika kamu ngupload nih di sosial media dia nge-love gitu ya.
di sana. Dia kayak ngasih jempol like gitu. Ya, ada mungkin dia tinggalkan jejak komen, bisa. Ya, memang belum kayak terjadi komunikasi dua arah langsung, ya. Tapi ya model-model kayak gitu. Marlet belakangan sudah ada ini tindakan si dianya. Atau mungkin dia yang kayak titip pesan sama temennya kamu, sama tetanggamu, sama saudaramu atau sama siapa gitu ya. Nah, di sana. Ini kan komunikasi secara energi gitu loh ya. Nah, Marlet sudah ada ini dia lakukan ya. Nah, di sana. Kemudian ya tadi mencari-cari informasi tentang kamu, Marlet intens banget belakangan hari. Intens. Dan Marlet ketika dia mencari informasi tentang kamu, nampaknya nggak pakai acara sembunyi-sembunyi dah. Ya, tapi pakai acara ya terbuka belak-belakan dia. Gitu. Dia nggak masuk pakai akun fake gitu. Ya akunnya aslinya dia ya. Nah, itu yang dia pakai. Itu kalau Marlet ya. Terang-terangan dia kayak nunjukin bahwa dia sedang mengarahkan atensinya dia kepada kamu. Gitu ya. Mungkin saja orang ini kalau dia, karena ini energinya kalau dia masih muda ya, mau juga ini nekat. Contohnya apa nih? Ya mau cari tahu informasi tentang kamu ya dari kamu langsung, datang ke rumahmu misalnya kayak gitu kan. Gitu. Datang ke tempat kamu yang biasa berinteraksi, kayak gitu. Ya, jadi rasa penasarannya dia tentang kamu, kalau Mari bilang itu tuh bukan menjadi sebuah rahasia ini, gitu. Kalau kamu cukup jeli, nah pasti dia akan memuaskan rasa penasarannya dia dengan cara yang terbuka gitu, belak-belakan gitu loh. Nah di sana, ya. Jadi kayak ini bisa keponya kepo tingkat tinggi nih. Andai nih ya, andai pada kenyataannya saat sekarang kamu udah punya penggantinya si dia. Kamu udah punya cowok, kamu udah punya cewek lain gitu ya. Itu tuh cowoknya kamu itu atau ceweknya kamu itu, wah dikepoin juga tuh sama dianya. Siapa orangnya ini? Apa latar belakangnya ini? Udah sampai sejauh apa nih hubungan kalian ya? Sekiranya mungkin dia itu tuh tahu tentang tarot reader, mau juga ini dia mendatangi salah satu tarot reader ya untuk ngulik-ngulik tentang kamu gitu di sana ya. Jadi kayak beneran ini bisa sampai detail, bisa gitu loh. Di sana detail banget pertanyaan tentang seseorang ini tuh perihal kamu tuh loh. Jadi bukan hanya kayak sebatas oh udah move on, oh belum move on, bukan kayak gitu. Oh udah move on, sama siapa move onnya? Udah ada pacar barunya. Gitu. Udah berapa lama mereka bersama? Siapa itu orangnya? Kerjaannya apa? Umurnya berapa? Statusnya apa? Sudah ngapain aja sama kamu? Gitu tuh ya. Nah, atau kalau kamu misalnya dia ketahui, oh kayaknya ini belum move on ini misalnya, dia harus tahu nih, harus tahu ya, kamu belum move on atau belum ya. Misalnya dia dapat tahu, oh kayaknya belum move on ini. Terus kalau kamu belum move on, masa sih nggak ada yang deket sama kamu, nggak ada yang ngejar-ngejar kamu atau nggak ada yang kamu kejar-kejar gitu. Pokoknya ada aja pertanyaan-pertanyaan tentang kamu ya di dalam benaknya si seseorang ini gitu loh ya. Dan memang kalau untuk prediksi move on atau belum move on, menurut dia lebih besar ya kemungkinan jika kamunya itu tuh sudah move on gitu loh ya. Kemungkinan kamu udah move on dari dia, kemungkinan besarnya. Nah seperti itu ya. Dan yang ianya gini, kalau kamu sudah move on, bisa-bisa kayak nanti bercandaannya dia ini bisa datang ini memang ke kamu ya. Kalau Mari nampak lebih lanjut lagi nih bacaannya ya, sedikit Mari sampaikan. Kalau dia udah tahu kamu udah move on, bukan berarti dia oke lah aku relain aja lah kamu move on. Enggak, tapi bisa dia datang energi nakalnya dia. Hambat kamu, kamu jangan bisa move on dari dia. Boleh itu dia jadikan sebagai ajang tanda petik permainan. Betul loh, untuk mencegah kamu biar kamu
nggak yang move onnya itu tuh move on banget. Jadi kayak dia mau mendistorsi, dia mau mendistorsi pandangannya kamu tentang masa depannya kamu. Dan kemudian kamu kayak stuck atau bahkan balik mundur ke belakang. Padahal kalau kamu membuka diri ke dia, itu kalau Mari bukan satu ide yang baik ya. Bukan satu ide yang baik. Kalau Mari boleh kasih saran, setidaknya melihat energi dia di saat ini ya. Nah, tapi kalau ingin lebih detail, monggo silahkan kamu personal reading ke siapapun itu ya. Mau ke Mari boleh, mau ke tarot reader yang kamu senengin juga monggo silahkan ya. Tapi untuk kalau saat ini tuh Mari lihat ya, setidaknya sampai kayak bulan-bulan 6 dah ya. Kalaupun kamu mau ngasih kesempatan tentang kelanjutan relationship kalian, kamu nggak bisa tuh berharap banyak ke dianya ya. Nah, di sana. Jadi itulah balik ya, bahwa rasa penasaran seseorang ini tuh hatimu sudah selesai enggak hatinya kamu ke dia. Gitu ya. Maksudnya selesai untuk mencintai dia, selesai untuk menyayangi dia. Telah bergantikah dengan rasa muak gitu loh. Ya, dengan rasa benci bahkan di sana. Apakah ada rasa muak, rasa benci itu tuh kepada dia? Nah, kalau dulu-dulu dia itu tuh kayak tahu tuh, jika kamu memang beneran sayang, kamu beneran cinta, gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak bagaimana kamu sebagai seorang kekasih, sebagai seorang suami kah, atau sebagai seorang istri kah, dia lihat sikapnya kamu itu tuh atas dorongan dari cintanya kamu. Jadi sesungguhnya kalau menurut dia bisa aja kamu itu tuh ya boleh ya menjadi pasangan yang bagus ya, sebagai pacar, sebagai suami, sebagai istri. Tapi nggak tahu lah apa yang dulu menyebabkan kalian berdua berpisah ya. Nah, di sana. Nah, jadi kayak mengenang sensasi dicintai kamu, disayangi oleh kamu, itu tuh sangat kuat banget di belakangan hari ini. Terjadi di dalam kepalanya si pasangan kamu ya, dalam perasaannya si pasangan kamu. Nah, gitu ya. Di sana. Nah, namun dia bisa itu. Apakah cinta itu tuh udah padam dia? Apakah cinta itu tuh sudah sirna, sudah musnah, udah habis dalam hatinya kamu untuk dia? Karena boleh-boleh ketika perpisahan itu tuh terjadi, kayaknya kamu dalam kondisi, kalau menurut dia nih loh ya, ketika perpisahan itu tuh terjadi, ada kemungkinan besar kamu ngenes. Kamu jadinya ngenes, kamu jadinya tuh down hebat. Gitu ya. Apakah dia dengan kejinya mencampakkan kamu? Gitu. Bisa di sana. Ya. Jadi kayak menurut seseorang ini tidak akan mungkin kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika dia menjauh dari kamu. Gitu. Kamu pasti akan mengalami kesulitan di sana. Nah, ini juga sudah sampai sejauh mana kamunya keluar dari ngenesnya kamu yang dulu itu loh. Itu dia mau tahu. Apakah kamu sudah settle kembali, sudah tenang lagi kamunya, sudah calm down lagi gitu. Ya, ataukah kamu masih terdampak juga. Nah, di sana. Makanya orang ini tuh kayak penasaran, apabila pun kamu membenci dia, itu tuh sudah satu hal yang wajar. Tapi apakah benar rasa benci itu tuh ada dalam hatinya kamu? Nah, ini perlu tahu. Gitu, kondisi emosionalnya kamu perlu tahu dia. Gitu ya. Rekam jejaknya kamu ketika tanpa dia. Macam-macam lah namanya orang kepo, kayak gimana tuh? Banyak pertanyaan kan di sana. Itu loh. Jadi ya kamu adalah objek yang bikin dia penasaran paling hebat belakangan hari ini dalam hidupnya dia. Gitu loh. Ya, kamu tanpa dia harus melihat apa ya? Berita di sosial media tentang artis kah, tentang apakah gitu ya. Untuk dapat tahu tentang informasi kamu aja sudah hal yang menyenangkan, sudah hal yang seru menurut si seseorang ini. Jadi kayak lagi main detektifan juga ini orangnya. Tapi bedanya detektifnya bukan detektif sembunyi-sembunyi ya. Tapi detektif yang mungkin bukan detektif ya, tapi kayak interogator gitu ya, itu istilahnya. Orang yang menginterogasi itu kan kayak nggak ada main sembunyi-sembunyi kan, jelas-jelas, siapa nama, di mana ini, apa kejadian, gitu-gitu tuh kan. Di sana ya.
Sedang berpacu-pacu ini, dari satu pertanyaan hadir pertanyaan lain, timbul lagi pertanyaan baru berikutnya, gitu ya. Jadi kalau di list yang bikin dia penasaran tentang kamu, bisa lah itu habis-habisin satu kertas ya, satu lembar kertas HVS ya, ukuran 4A minimalnya ya. Nah, di situ ya. Nah, jadi kamu adalah objek yang untuk diobservasi paling seru belakangan hari ini tuh menurut si dianya. Nah di sana. Mau juga ini panas ini ya. Kalau kamu udah kayak move on gitu ya, panas juga nih. Move onnya kamu udah ada gantinya dia. Bisa panas ini orang gitu. Bisa panas. Tapi panas-panasnya itu tuh panas-panas yang bisa dia rubah ya menjadi sebuah keseruan. Jadi hati-hati juga. Kalau kamu kayak baik-baikan untuk merespon dia ya, kalau dia say hello sama kamu, ini bisa akan menjadi gangguan juga si dianya dalam hubungan barunya kamu dengan orang baru gitu loh. Ya, jadi hati-hati juga kamu di sini. Nanti dia jadikan game hidupnya kamu itu tuh menjadi game ya. Game dalam real life gitu. Nggak seru game online ya, langsung real life di sana. Jadi hati-hati juga kamu ya dengan orang ini. Gitu loh. Jadi kayak mendingan kamunya itu tuh masih tetap sebelah sama dia ya. Daripada kamu kayak baper-baperan lagi ke dia gitu ya. Soalnya ini jadi gangguan kembali seseorang ini dalam hidupnya kamu. Bisa aja ya. Apalagi kalau kamu posisinya lemah, nggak ada bordernya kamu ya, nggak ada kamu bisa meletakkan titik batas. Jadi dia bisa nyelonong saja di hidupnya kamu, wah kacau kamunya gitu ya Aries ya. Nah di sana karena kalau kamu baper-baper nggak ada gunanya lah, orang kamu cuma dimainin aja kok nanti sama dia gitu loh ya. Nah jadi gitu secara garis besarnya segala-segalanya tentang kamu menjadi pertanyaan bagi si dianya. Oke baik, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial N. Ada nanti, M ada maju, F fajar, G ada gua ya. Kemudian H ada hari, I ada istana, B ada buku, E ada emas, dan V ada vitamin. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Gemini, Leo hadir. Kemudian Aries, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, dan energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.